Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Saputra dengan NIM 2010170. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Nah, yang pertama, mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan terhadap ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang melakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun korban harta. Yang kedua, tujuan mitigasi bencana. Yang pertama, mengurangi risiko atau dampak yang timbul oleh bencana, khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang ketiga, sebagai landasan untuk merencanakan pembangunan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Yang ketiga, kegiatan mitigasi bencana, diantaranya contoh kegiatan mitigasi bencana, pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua, perencanaan, partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, pengenalan budaya sadar bencana. Yang keempat, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan tentang penanggulangan bencana. Yang keempat, identifikasi pengenalan terhadap sumber bahaya atau sumber bencana. Yang selanjutnya, memantau terhadap pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pengawasan terhadap pelaku tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, hal-hal atau prinsip dalam mitigasi bencana itu, pertama, kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tata guna tanah agar tidak membangun di lokasi rawan bencana. Yang kedua, kelembapan pemerintah yang menangani kebencanaan. Yang ketiga, identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan agar dapat mewujudkan koordinasi kerja yang baik. Selanjutnya, pelaksanakan program atau tindakan real dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada bersifat preventif kebencanaan. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri yang memberikan identifikasi akan adanya ancaman bencana. Yang selanjutnya, sistem penanggulangan bencana terpadu. Yang pertama, prabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana meliputi peringatan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, memandu dan merencanakan bangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Selanjutnya, penyelenggaraan bencana pada situasi terhadap potensi terjadinya bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Nah, saat bencana. Yang kedua, saat bencana atau tahap tanggap darurat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat tepat terhadap lokasi kerusakan atau sumber daya. Yang kedua, penetapan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang keempat, memenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang ketiga, pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, intimidasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana. Guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain sosialisasi penanggulangan bencana, mengoptimalkan peran Satgas Penanggulangan Bencana Alam, membangun tulut-tulut penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir, membuat sumur tandon air untuk darurat kebakaran, rehabilitasi hutan dan penghijauan lingkungan, meningkatkan koordinasi antara instalasi melalui penyelenggaraan
rakor di setiap perubahan musim dan upaya tindakan menyatu dalam antisipasi kemungkinan bencana yang timbul. Selanjutnya, pelatihan penanggulangan bencana alam meningkatkan kemampuan masyarakat wilayah rawan bencana melalui stimulasi atau gladi dan meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari kelompok masyarakat sampai pada kelembagaan atau organisasi penanggulangan bencana. Nah, pada tahap bencana ada 3 tahap. Yang pertama itu triase bencana, di mana pengelompokan korban yang berdasarkan atas berat ringannya trauma atau penyakit serta kecepatan penanganan atau pemindahan. Dua macam triase. Yang pertama, korban massal, kejadian atau timbulnya kedaruratan yang mengakibatkan lebih dari satu korban yang harus dikelola oleh lebih dari satu penolong, bukan akibat bencana. Yang kedua, korban bencana, kegawat daruratan yang memerlukan beberapa sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sehari-hari. Prinsip triase bencana, seleksi korban berdasarkan yang pertama, ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam ukuran menit. Yang kedua, dapat meninggal dalam waktu ukuran jam. Yang ketiga, sudah meninggal. Triase bagi dua, yaitu triase normal, seperti halnya di rumah sakit, yang mana korban paling berat ditolong terlebih dahulu dengan semua sasaran yang ada. Yang kedua, korban paling ringan ditolong belakangan atau yang ditunda. Nah, kalau pada triase bencana, korban paling mudah diselamatkan atau ditolongkan dahulu dengan sasaran minimal yang ada. Yang kedua, korban paling berat ditolong belakangan. Nah, berbeda antara triase rumah sakit dengan triase bencana, di mana bencana itu lebih mengutamakan yang hijau daripada yang merah. Beda halnya dengan rumah sakit yang mementingkan atau mendahulukan pasien-pasien dengan triase merah. Nah, prioritas pertama pada bencana, prioritas pertama mengancam jiwa atau mengancam fungsi vital pemindahan atau penanganan bersifat segera. Yang kedua, prioritas kedua, potensi mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam waktu singkat, pemindahan akan menangani bersifat jangan terlambat. Prioritas ketiga, perlu penanganan seperti pelayanan, bisa tidak perlu segera penanganan dan memindahkan bersifat terkahir. Sekian, terima kasih. Nah, untuk pada tahap triase itu tim kesehatan, tim triase akan mengoptimalkan atau lebih melakukan atau menyelamatkan pada pasien-pasien pada zona hijau atau pada triase hijau, baru nanti diselamatkan triase merah dan hitam itu belakangan. Nah, selanjutnya setelah tim triase masuk ke tempat bencana, itu tim gawat darurat akan dipersilahkan masuk ke tempat bencana tersebut, atau ketika alam tersebut sudah bisa dimasuki oleh tim-tim kesehatan untuk penolongan pertama. Untuk penolongan selanjutnya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.